Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Ya kan, kalau yang lain aku hapus gitu. Enggak usah bahas ini, kan ini yang ya udah sambil open cam aja, Ibu Latriwo. Ibu Laitri. Nah, sip, mantap. Kan bener yang tadi ini. Si Ibu ya. Jadi itu datangnya dari sini, Bu. Dari perkataan Bu Rita Wahyu, narasi Bu Rita Wahyu yang banyak banget datanya dan sampai pada satu narasi seperti ini. The Lawyer of Jesus. Kenapa kalian ada dapat tentang Yesus kawin, sedangkan orang Kristen sendiri tahu Yesus itu tidak kawin, umur 33 tahun dia meninggal. Itu dia, meninggal dia. Oh, turut berduka cita. 33 tahun umurnya Yesus mati disalibkan. Kenapa kalian ada ayat seperti ini, Yesus kawin di usia 18 tahun? Nah, jadi Ibu lihatnya di sini, di The Lawyer of Jesus. Ini sarapan pagi, websitenya Bu Rita Wahyu. Ini latar belakang masalah lah ya, panjang ini latar belakang masalah. Nanti Ibu baca sendiri. Itu karangan kalian aja itu. Sarapan pagi ini Bu Rita Wahyu, dia tokoh ternama dari kekristenan Indonesia. Gitu. Nah, terus kalau Ibu scroll sampai bawah, kalian ya. Kalau mau, kalian sebenarnya mau cari kesalahan Yesus, tapi kalian ini Bu Latri ini mau tahu atau mau apa? Kok motong-motong terus sebelum beres ngasih datanya? Mau tahu nggak? Karena saya orang Kristen, di Alkitab ini tidak ada berkata seperti itu. Tapi di sini dibahas. Nah, itu Alkitab dari mana kalian dapat itu? Nanti karangan kalian sendiri. Gimana kita ngarang kayak gini? Ini kan bayar bikin website, Bu. Karangan orang yang tidak percaya Yesus lah. Karangan orang, ya banyak orang yang percaya Yesus. Ada yang bilang Yesus Bapa, ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, ada yang bilang Yesus itu ya beda sama Tuhan di Perjanjian Lama. Kan banyak orang ngimanin Yesus dengan caranya masing-masing. Ini salah satunya gitu loh. Tapi kan saya orang Kristen, di Alkitab ini tidak ada ditulis Yesus kawin umur 18 tahun. Kok kalian bisa mengutip ayat itu? Ya ini nggak tahu, ada yang nulis soalnya dari Kristen sendiri. Wah, itu ayat. Coba kita buka dulu about-nya ya. Kita buka dulu about-nya. Mana ya about? Di kalian sama kalian ada ayat seperti itu, kami orang Kristen tidak ada. Nah, kan berarti kurang jauh belajarnya. Itu mungkin ditulis sama ini, orang yang tidak percaya Yesus. Aduh, dia nggak ada about-nya ya. Di mana about-nya sarapan pagi ini? Ya pokoknya ini sarapan pagi ini punyanya, nah ini sahabat, Christian Library, perpustakaan Kristen, ministry atau apa tempat belajarnya orang Kristen. Itu gitu. Karangan aja itu. Ya terus gimana kalau nggak diterima data gua, gimana kita mau dialog, Bu? Nah, oke lah, saya terima. Nah gitu dong, terima. Saya pengen tahu juga di palsu Anda itu. Nah nanti Ibu buka di sini di bagian di sini nih, dari mulai sini ya Bu. Mulai sekitar usia 20 tahun, seseorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi. Namanya Beit Midrash atau rumah belajar atau madrasah kalau dalam bahasa Arabnya. Ini ngapain lagi nyantut apa? Sekolahnya Islam, studi Taurat. Tahapan-tahapan pendidikan Yahudi itu disebut khinuh. Ada sebagai berikut. Pertama ada mikro. Itu mulai dari usia 5 tahun. Nanti usia 10 ada misnah. Itu mulai usia 10 tahun. Ada juga misfot pada usia 13 tahun. Itu Yaman Yesus ya. Yesus 12 tahun itu usia bar mitzvah. Ada belajar Talmud pada usia 15 tahun. Ada belajar Midrash pada usia 20 tahun gitu kan. Lalu kemudian ada Beit Hillel yang secara tradisi bekerjasama dengan Beit Shammai. Ini institusi pengajaran zaman dulu. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Nah sekarang kita bandingkan sama Pirkei Avot nih, kata apa ini websitenya Bu Rita Wahyu ini.
Pada umur 10 belajar Mishnah, pada 13 tahun tunduk pada perintah, pada usia 15 tahun belajar Talmud, pada usia 18 tahun kanopi pengantin. Jadi Yesus kalau misalnya dibilang dia mengajar 30 tahun, artinya di usia 18 tahun itu dia kanopi pengantinan, lahupah dalam tradisi Yahudi. Gitu Bu Latri. Masalahnya Yesus itu tidak kawin sampai mati. Kalau misalnya tidak kawin ya, kalau misalnya Bu Latri mengimani tidak kawin, sekarang kita buka satu data nih ya. Ini dari jwjeneanet.org. Ini adalah website mengenai silsilah orang-orang Yahudi lah ya. Nah sekarang lihat di sini. Apa bacaannya ini Bu? Kelihatan nggak sih? Tidak tahu, saya tak nampak. Nah, nampak loh, cuma buram. Nah, udah. Tidak jelas, kecil kali. Udah jelas kok. Oh, emang buram. Tunggu. Diklik layar HP-nya terus. Lihat. Abang aja yang baca lah. Bukan dibaca, ini dilihat. Tuh, kelihatan nggak? Enggak. HP-nya. Nah, bukan salah Ibu, ini emang HP-nya double. Nah, ini kelihatan nggak sekarang? Apa tulisannya? Nggak, dia memang nggak mau baca, Res. Apa tulisannya? Kelihatan nggak? Enggak, buram. Oke, gue bacain aja. Ini tulisannya Jesus Christ. Tulisannya. Karena mending yang akunya aja yang gede karena. Kores kan moderator, coba gedein sendiri. Oh, Iya, Bu Latri yang kecilin. Itu tidak benar itu, Bang. Bu Latrinya kecilin, coba Kores. Nah. Ah, mantap. Nah, ini. Tuh. Itu tidak benar, itu. Oh, pas dia udah baca, dia tidak bilang tidak benar dia. Ini Jesus Christ. Itu ditulis orang yang membenci Yesus. Nah, Jadi terus di sini mengarang-arang. bola itu lihat, ini ada Mari Magdalene. Ini kan 2 nih, ngerendeng nih, berjejer. Di bawahnya ada 3 nih. Ada Tamar, ada Yesus dalam kurung Yustus, ada Joseph. Ini Itulah keluarga bahagia dibilang Bu di karang- Latri. itulah Jar, dibilang selamat di datang di kebenaran. karang-karang. Ada kok datanya ini loh. Itu bukan apa itu dikarang-karang sama orang yang membenci Yesus. Mana ada seperti Kenapa itu? benci Yesus malah dikasih keluarga bahagia? Jadi kalau Yesus berkeluarga itu benci, kalau Yesus mati di salib itu cinta gitu maksudnya. Itu memang aslinya. Ini Alkitabnya ada tertulis di Alkitab. Berarti Ibu Latri mencintai Yesus yang disalib daripada Yesus yang menikah gitu. Begini, kalau saya juga bagaimana? ya, saya balikkan Oke. aja. Muhammad tidak kawin, saya bilang. Ya, Di Alkitab Abang ada nggak Muhammad tidak kawin? di Alkitab kami enggak. Kan tidak ada kan? Berarti yang Ya. saya punya itu kan tidak asli. Paling di punya Abang itu Muhammad kawin. Terus kalau misalnya memang tidak kawin sama kawin itu dosa besar ya memang. Nah, jadi kan kita ikut yang benar. Yang benar, Oke, kalau misalnya yang benar. Kalau misalnya mengikuti yang benar, dalam Kristen boleh nggak belum nikah pegang-pegang kulit? Boleh nggak? Bang, itu tidak usahlah dibahas. Semua agama itu mengajarkan seperti itu. Kita nggak bahas boleh ya? seperti ini aja. Itu Nggak boleh ya? Itu bukan nggak boleh. Maksudnya begini loh. Semua Oke, agama gimana? mengajarkan kebaikan. Iya, sekarang boleh nggak kalau misalnya belum menikah pegang-pegang kulit, boleh nggak? Lah, sebelum menikah pegang-pegang kulit kayak mana? Semua orang Islam juga zaman sekarang anak sekolah pergi entah kemana-mana ke hotel pakai tudung, itu tidak usah dibahas. Nah, itu boleh nggak? Lah, semua agama tidak boleh. Tidak boleh. Nah, terus kenapa di Lukas 7:38
Sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan mencekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kok bisa-bisanya bukan istri tapi cium kaki? Bang, abang melihat enggak? Apa? Siapa perempuan itu? Ini perempuannya namanya Kelakuannya seperti Maria. apa? Perempuan itu di situ Perempuan berdosa lagi, yang terkenal sebagai orang berdosa. Perempuan itu di situ sebagai perempuan pelacur. Boleh Dia kalau perempuan menolak- pelacur megang-megang. Bukan. Dia itu merendahkan dirinya kepada Tuhan. Dia mengusap kaki Tuhan itu pakai rambutnya. Dia meminta ampun. Terus kalau cium pakai rambut juga kalau cium. Kalau cium pakai rambut atau pakai mulut? Lah, dia seperti abang mencium kaki minta maaf kepada ibu abang. Abang minyain kaki. Oh, berarti ini minta maaf kaki kepada ibu ayahnya. abang. Yesus bapaknya di sini ya. Begini aja lah. Apa dong? Abang minta Maunya maaf apa sih? kepada abang minyain kaki ibu abang. Abang cium kaki Ya. ibu abang supaya abang ada rezeki. Oh gitu. Minta Jadi Yesus di situ ampun. bukan suaminya. Jadi di mana di situ? Yesus di situ bukan suaminya tapi bapaknya gitu ya. Lah, itu di situ kan sudah jelas. Perempuan pelacur itu meminta ampun. Ya. Datang merendahkan dirinya, meminta ampun supaya dosanya diampuni. Jadi kalau kita minta ampun, kita boleh cium kaki siapa aja boleh. Lah, abang minta ampun cium kaki mama abang bisa. Kalau Ya abang mama merasa kan bersalah. hubungan darah, muhrim, boleh lah bersentuhan kulit. Ini kan bukan bapak bukan, ibu bukan. Itu kan bukan kulit, ini kan kaki. Kaki. Lo kakinya apa? Sisik, bukan kulit, Sekarang sisik. abang minta ampun kepada emak abang. Oke, ya Mencium udah kalau kaki gitu. emak abang. Ya udah kalau gitu Yesus sama anaknya Itu ini gimana anaknya itu? minta ampun ke Yesus sebagai bapaknya, makanya boleh gitu. Kenapa giliran Yesus melakukan seperti itu kalian perpanjang kalimat? Nah, karena dalam Yahudi sini kita belajar lagi dalam Yahudi ya. Sini Bu Latri kita belajar lagi dalam hukumnya Yahudi. Dalam hukum Yahudi di dalam Gitin 57 nomor berapa nih? Gitin 57 nomor 15. Tunggu. Woi, hilang. Apa yang hilang, Res? Enggak, ininya hilang. Oh, ini. Bang, bertobatlah. Kan, terus Jangan. bawah. Nah, di sini dalam hukum Yahudi Jangan, di Gitin Bang, 57 nomor dengar. 15, Itu semua seorang bohong yang wanita abang bilang berkata itu. kepada pria, "Jangan sentuh aku karena kita belum punya kontrak kawin dari kamu dan ini dilarang untuk kita hidup bersama sampai kita punya kontrak kawin." Tuh dibilang kayak gitu. Ini cewek kalau misalnya belum punya kontrak kawin sama Yesus, kok berani-beraninya cium-cium kaki? Bang, Gitu. bertobat. Bang, bertobat. Jangan sampai Tuhan Yesus marah sama bang. Memang terakhir kali dia marah gimana kejadiannya? Oh. Jangan sampai dia marah sama abang. Kalau dia marah terakhir Banyak kali kayak orang gimana kena- memang kejadiannya? Banyak orang kena saksi atas perbuatannya. Bertobatlah, jangan Oh, kalau gitu orang Kristen meninggal juga gara-gara Yesus marah kalau gitu. lah, jangan memfitnah Yesus seperti ini. Yesus kawin umur 18 tahun. Loh, Yesus seneng lah disebut Dari kawin 18 tahun mana? karena untuk orang Yahudi Abang dan orang lari. Islam pernikahan dini itu adalah sebuah kesuksesan terawal dalam hidupnya. Kenapa abang membahas Yesus dengan fitnah? Bahas saja tentang Muhammad. Muhammad Loh, kan kan betul-betul Muhammad kawin. udah Edis yang bahas. Kita bahas Yesus dong. Gimana sih? Abang membahas Yesus itu dengan cara fitnah yang Loh, tidak benar. kalau Edis jujur bahas Islam, kalau kita fitnah bahas Yesus, kenapa standar ganda? Di mana di Alkitab tidak ada mengatakan. Tadi udah Yesus dikasih kawin. lihat Lukas 7:38. Itu ada bukan- wanita mencium kakinya Yesus. Siapa lagi wanita ini kalau bukan istrinya? Itu kan mencium kaki, dia minta ampun. Kenapa abang mempermasalahkan sampai ke seks?
Bukan Kalau seks abang ini mencium- kawin kalau abang suami mencium istri ini. kaki Memang mama ada seks abang, dalam suami istri, tapi belum ke sana, enggak ke sana. sekarang begini, Apa? kalau abang mencium kaki mama abang, Ya udah kalau orang gitu, tanggap kalau itu ke seks bisa kayak gitu. lo bukan kalau sama ibu kan memang boleh bersentuhan kulit. Kita kan Begitu dilarang bersentuhan juga kulit sama perempuan orang yang itu tidak sama ada hubungan bapaknya. darahnya dengan kita, kan gitu. Yesus itu kan Bapa, kami Kristen. Jadi boleh dipegang-pegang Yesus semua itu orang, Bapa. boleh dipegang-pegang semua orang. Lah, dia mana ada meraba perempuan itu, dia perempuan Bukan, itu datang mengelap oh jadi kalau kakinya. pegang biasa boleh, GRP nggak boleh, gitu maksudnya. Lah, Yesus tidak ada memegang perempuan itu. Ini perempuannya yang megang, nyium kaki, perempuannya itu nyium kaki perempuannya nyium kakinya dicium, Abang diusap-usap nggak ini mengerti. kakinya. Abang diterangkan pun tidak mengerti. Lah, Perempuan Bu itu Laitri yang nggak mau perempuan mengerti, pelacur. tadi udah dikasih tahu dalam Yahudi kalau belum kawin nggak boleh bersentuhan. Ini bukan bersentuhan lagi, ini kakinya Itu dicipok, kan bukan cipok itu kakinya. kan bukan bersentuhan, Bang, bukan bersetubuh. Lo gimana caranya nyium tapi nggak kena? Itu kisbai namanya. Masa kakinya sendiri? Kan nggak mungkin begitu. Abang kok udah Gimana besar ini kok Bu Laitri tidak- ini? Otaknya kok tidak ini. Lo Tidak. bukan ini Bu Laitrinya. Bu Laitri mending turun dulu. Kalau ini kayaknya Bu Laitri sudah terguncang dengan data-data yang ada. Kita lanjut yang lain ya Bu Laitri ya. Bukan, Abang bertobat. Nggak bisa ini Bu Laitri. Dadah jangan Bu Laitri seperti gitu. itu. Dah. Kayak mana gitu? Itu kan nggak bersentuhan. Kayak mana ciuman nggak bersentuhan? Kalau ciuman nggak bersentuhan itu kiss bye namanya. Bye. Kan gitu. Cuma biasanya kalau kiss bye ini ke muka orang lagi jauh. Belum ada gue lihat ada orang kiss bye ke kaki orang gitu loh. Nggak pernah gue. Ini kaki orang begini. Nggak masuk di otak Bu Laitri. Kalau misalnya dialog udah kayak gitu gimana kita mau lanjutin? Masa kaki orang di kiss bye? Ayo next berikutnya.